Pihak yang berwenang di Kanada menemukan total 215 jasad anak-anak dan balita di mana paling muda usia 3 tahun dari suku asli Kanada yang terkubur di bawah bangunan sekolah asrama Katolik bernama Kamloops Indian Residential School di British Columbia, Kanada. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe channel Kisah Kasus dan tulis di kolom komentar kisah dan kasus apa yang ingin kamu dengar. Sebelum orang-orang kulit putih dari Eropa datang ke Kanada, negara itu dihuni oleh suku asli atau indigenous people yang dikenal sebagai First Nation. Namun, seiring dengan datangnya para white settlers, orang-orang suku asli juga mengalami beberapa penindasan, seperti tanahnya dirampas, orangnya dibunuh, kebudayaannya diberangus, dan berbagai macam pembantaian yang disebut genosida. Hal itu membuat jumlah populasi dari First Nation ini menurun drastis. Salah satu cara untuk memberangus kebudayaan para indigenous people adalah adanya residential school. Residential school adalah sekolah asrama yang dikelola oleh gereja. Pada masanya, anak-anak suku asli ini diambil paksa dari keluarganya untuk sekolah di residential school. Awalnya bertujuan untuk mengasimilasi anak-anak suku asli dengan budaya barat. Namun pada faktanya, mereka benar-benar dicabut dari kebudayaannya sendiri, seperti tidak diperbolehkan berbicara menggunakan bahasa sukunya, dan tidak boleh mempraktekkan kebudayaannya, bahkan sampai-sampai rambut mereka harus dipotong pendek. Padahal, kebudayaan orang-orang suku asli di sana, rambut panjang adalah simbol kedewasaan mereka. Selain itu, dilaporkan juga bahwa di sekolah-sekolah ini banyak terjadi aksi fisikal, mental, dan seksual. Menurut penyelidikan pihak setempat, banyak anak-anak suku asli yang meninggal di sekolah karena terkena penyakit, menjadi korban pelecehan fisik yang parah, korban pemerkosaan, korban kekurangan gizi, dan korban kejahatan lainnya. Selain itu, sepanjang beberapa tahun terakhir ini, otoritas Kanada juga mencatat bahwa ada lebih dari 4.100 anak yang meninggal di sekolah-sekolah tersebut. Jumlah ini belum termasuk jasad yang baru ditemukan minggu kemarin. Sejak abad 19 sampai sekitar tahun 1996, jumlah sekolah sejenis ini ada 130-an di seantero Kanada. Sementara itu, sekolah yang bernama Kamloops Indian Residential School ini merupakan residential school terbesar di Kanada yang dikelola oleh Gereja Katolik atau atas nama pemerintahan Kanada sejak tahun 1890 sampai 1969. Sekolah tersebut kemudian ditutup pada tahun 1978 dan menurut otoritas setempat, jasad-jasad anak-anak yang ditemukan itu adalah jasad siswa dari sekolah Kamloops ini. Faktanya, sudah ada data resmi yang mencatat bahwa ada sekitar 50 kematian di sekolah itu, tapi ternyata jumlahnya lebih. Sistem sekolah seperti Kamloops ini sudah lama dikritik oleh banyak orang dan sudah ditutup juga. Adapun residential school yang paling terakhir ditutup adalah Gordon Residential School pada tahun 1996. Pemimpin dari Persatuan para First Nation, Perry Bellegarde, kemudian menyerukan pada Perdana Menteri Justin Trudeau untuk melakukan investigasi terhadap penemuan ini karena tidak diketahui identitas sampai pelaku dari pembunuhan ini siapa. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan bahwa penemuan tersebut adalah catatan gelap dan memalukan dari sejarah Kanada. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kanada berpihak dan mendukung keberadaan suku asli Kanada dan akan memberikan bantuan kepada mereka hingga bisa pulih dari trauma masa lalunya. Selain itu, Perdana Menteri juga mengatakan bahwa perlu ada investigasi dan bahwa pemerintah Kanada berkomitmen terhadap proses rekonsiliasi dan berkomitmen terhadap terungkapnya kebenaran. Statement ini kemudian menuai kritikan dari netizen karena menurut netizen ini bukan sejarah karena penutupannya sangat baru, yaitu tahun 1996. Penemuan ini membuat pembahasan terkait penindasan dan genosida yang dilakukan oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Kanada terhadap penduduk asli atau native kembali mencuat. Pasalnya, walaupun kebijakan sudah berubah, namun hingga saat ini kebanyakan indigenous people di kedua negara tadi masih hidup dalam kemiskinan, depresi, dan suicidal rate yang tinggi. Bagaimana menurutmu?
Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah, dan saat kamu melakukannya, lihat video lainnya dari channel Kisah Kasus. Akhir kata, terima kasih.